Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks berita. Alangkah baiknya jika kita memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat di kemudian hari maupun saat ini, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, struktur dari teks berita itu meliputi yang pertama yaitu orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga sumber. Nah, ketiga hal ini, orientasi, peristiwa, dan sumber, merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, orientasi biasanya ada di paragraf pertama, sedangkan peristiwa merupakan isi dari berita tersebut. Sumber itu merupakan asal berita itu kita peroleh dari mana. Bagian ini kita akan membahas tentang pengertian dari orientasi. Orientasi dari sebuah berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Jadi berada di awal paragraf atau di awal berita. Nah, biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Intinya atau temanya apa, itu berada di bagian orientasi. Struktur yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa ini, paragraf yang memuat peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Nah, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, maka di sini memuat 5W1H. Bagian struktur yang ketiga yaitu sumber. Nah, sumber berita biasanya berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut, yaitu dari misalnya kalau surat kabar Jawa Pos, surat kabar Kompas, dan lain-lain. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Contohnya misalnya sumber _2 diarywin.blogspot.com. Nah, itu kalau di internet. Atau bisa juga dari link berita tersebut. Kalian perhatikan contoh teks berita berikut. Kereta anjlok dengan nomor kereta api 2473 rute Manggarai Bukit Duri terjadi di antara stasiun Manggarai Sudirman pada Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 15:16 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya sejumlah perjalanan terganggu. Kereta relasi Bogor ke Tanah Abang dan Jatinegara dan sebaliknya untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan. Kereta relasi Bogor dan Bekasi menuju Jakarta Kota sebagian hanya dapat beroperasi sampai Manggarai dan sebagian tetap melanjutkan perjalanan sampai Jakarta Kota. Bagi pengguna jasa yang tidak dapat menunggu, dapat melakukan pengembalian tiket pada loket stasiun dan diimbau untuk menggunakan moda transportasi lain. Kata Humas PT KCJ
Eva Khairunisa melalui keterangan tertulis yang diterima liputan6.com. Dia juga meminta penumpang memperhatikan keselamatan dengan tidak memaksakan diri naik ke kereta apabila kereta sudah penuh sesak. Mohon dapat menunggu perjalanan selanjutnya, ujar Eva. Sumber http://news.liputan6.com. Nah, kalian perhatikan di sini mana yang bagian orientasi? Nah, yang bagian orientasi adalah paragraf yang pertama. Nah, yang tercetak dengan huruf warna kuning itu adalah orientasi. Sedangkan yang tercetak berwarna hitam itu adalah peristiwa. Di sini ada terdiri dari paragraf 2 ya, mulai dari kereta sampai dilakukan, kemudian kereta sampai kota, bagi sampai dengan liputan6.com, berikutnya dia sampai dengan sesak dan mohon dapat menunggu perjalanan selanjutnya. Jadi di paragraf atau struktur bagian peristiwa itu terdiri dari berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Nah, selanjutnya sumber http://news.liputan6.com itu adalah sumber berita tersebut. Jadi ini adalah contoh berita singkat yang lengkap karena sudah terdiri dari 3 bagian atau 3 struktur, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola penulisan dari teks berita. Nah, pola penulisan teks berita itu berupa piramida terbalik. Jadi dari hal yang luas menuju ke hal yang paling sempit atau hal yang paling penting menuju ke hal yang tidak penting. Itu namanya piramida terbalik. Nah, di bagian yang pertama itu adalah lead atau prioritas utama penting atau teras berita. Yang kedua, next atau sangat penting. Ini ada di bagian kedua setelah leads. Kemudian ada body atau penting. Yang terakhir yaitu body lanjutan atau kurang penting. Dari keempat pola ini, nah, jika kita menulis sebuah berita dengan paragraf yang sangat panjang, ada lead, ada neck, ada body, ada body lanjutan. Ini jika seorang editor membaca berita yang kita tulis atau yang ditulis oleh wartawan, dan sementara tempat atau kolom dalam teks berita tersebut atau yang akan disampaikan itu waktunya sangat sempit, maka kita bisa membuang beberapa. Nah, yang paling pertama kita bisa buang adalah body lanjutan. Jika masih terlalu panjang, maka body kita buang dan seterusnya. Tetapi lead atau peristiwa utama, prioritas utamanya tidak boleh dibuang. Karena pada lead itulah inti dari berita. Karena di sini sudah memuat 5W 1H atau biasa kita sebut adik Simba. Nah, sekarang pengertian dari leads atau prioritas utama atau hal yang paling penting. Nah, lead atau kepala berita atau biasa disebut juga dengan teras berita merupakan puncaknya. Pada bagian ini wartawan harus menjawab sebagian besar unsur 5W plus 1H. Kalau di bahasa Indonesia kita gunakan istilah adik Simba. A itu apa, D dik,
di itu di mana, kapan, Simba, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini ada dimuat di Leeds ya. Jangan lupa bahwa di Leeds itu memuat 5W1H atau adik Simba. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah penggalan dari sebuah berita. Nah, ini saya katakan bagian dari Leeds. Coba kalian perhatikan. Obat X positif mengandung etildiamine, suatu senyawa kimia yang berpotensi merusak ginjal dan hati. Menkes Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK di Jakarta kemarin mengumumkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan digunakan di seluruh Indonesia. Perusahaan yang memproduksi obat tersebut harus menarik seluruh obat tersebut dari peredaran paling lambat 1 minggu di muka. Nah, di sini sudah memuat 5W1H atau memuat adik Simba. Coba kita perhatikan. Di sini sudah saya beri warna. Ini sebenarnya merupakan jawaban dari pertanyaan adik Simba. Nah, yang warna merah di situ sebenarnya jawaban dari pertanyaan apa, menceritakan apa atau memberitakan tentang apa. Nah, di situ yang diberitakan adalah tentang obat tersebut dilarang atau untuk diperjualbelikan atau digunakan, atau dengan kata lain pelarangan obat-obatan gitu ya. Selanjutnya, di mana terjadinya? Di Jakarta, situ jelas tertulis warna putih. Kemudian kapan kejadiannya? Yaitu kemarin. Siapa yang berperan di situ? Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila Supari, dan perusahaan yang memproduksi obat tersebut itu menjawab pertanyaan siapa. Selanjutnya, mengapa ada pelarangan terhadap beberapa obat? Nah, karena obat tersebut berpotensi merusak merusak ginjal dan hati. Jadi di sini kalimat ini sudah lengkap. Ada adik Simba. Bagaimana proses terjadinya? Yaitu mereka menarik seluruh obat tersebut dari peredaran. Itu jawaban dari pertanyaan bagaimana. Jadi walaupun singkat, contoh ini sudah lengkap karena sudah memuat atau sudah menjawab pertanyaan adik Simba atau 5W1H. Berikutnya yaitu next, pola penulisan dari berita. Next itu merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian lead atau kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah. Next ini lebih rendah dibandingkan lead lebih penting dibandingkan dengan next. Contoh dari next berita yaitu keterangan yang dihimpun mediabanten.com di lokasi kejadian menyebutkan truk Nopol A807PL itu dikemudikan Solihin berangkat dari SMA N22 Pandeglang sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Truk itu mengangkut 40 pelajar dengan tujuan ke tempat Jambore Pramuka di Carita, Kabupaten Pandeglang. Ketika sampai di tanjakan Mengger, truk itu tidak kuat menanjak meski pengemudi sudah berusaha menambah kecepatan. Akibatnya truk itu merosot dan terguling beberapa kali dan berhenti di pinggir kali.
Kondisi jalan tanjakan Mengger itu licin akibat hujan yang mengguyur sebelumnya, kata AKP Zudi Kapolsek Mengger yang ditemui di lokasi kejadian. Nah, kalimat dalam atau paragraf di bagian ini cukup panjang. Nah, jika kolom beritanya terlalu pendek atau tidak cukup, maka bagian next ini bisa dihilangkan. Editor bisa menghilangkan bagian ini, dan itu tidak akan berpengaruh terhadap isi berita. Karena yang terpenting adalah bagian LED atau teras berita. Dari teras berita itu saja kita sudah mengetahui isi dari berita. Sedangkan next itu hanya memperjelas. Kita perhatikan di sini unsur apa yang terdapat di bagian next ini, yaitu ada unsur bagaimana. Nah, kalimat yang mana yang merupakan jawaban dari kata tanya bagaimana? Ada unsur bagaimana, yaitu truk itu tidak kuat menanjak meski pengemudi sudah berusaha menambah kecepatan. Ini merupakan unsur berita yang menanyakan bagaimana prosesnya atau peristiwanya. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya truk itu merosot dan terguling beberapa kali dan berhenti di pinggir kali. Nah, ini masih merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Selanjutnya yaitu kondisi jalan tanjakan Mengger itu licin. Nah, ini merupakan unsur dari mengapa. Unsur berita yaitu mengapa. Mengapa bisa terjadi? Karena kondisi jalan tanjakan Mengger itu licin akibat hujan yang mengguyur sebelumnya. Itu adalah pertanyaan dari jawaban dari unsur mengapa. Nah, ini adalah sudah jelas bahwa next itu tidak terlalu penting, jadi bisa dihilangkan. Selanjutnya yaitu body. Apa yang dimaksud dengan body? Body merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan next. Jadi body merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan next. Jadi ini penjelasan dari bagian lead dan next. Nah, penjabaran itu bisa merupakan jawaban why atau mengapa dan how, yaitu bagaimana. Jadi body berisi unsur mengapa dan bagaimana. Makanya karena ini merupakan penjabaran dari berita yang terdapat dalam lead dan next, maka body juga bisa dihilangkan jika kolom beritanya sempit. Berikut ini adalah contoh body. Keempat yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah Pulan A usia 16 tahun, Pulan B 16 tahun, Pulan C 17 tahun, dan Pulan D 16 tahun. Keempat mayat itu kini berada di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Berkas Pandeglang. Sedangkan ke-15 orang yang luka parah dirawat di sejumlah tempat, antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Mengger dan Klinik Kesehatan. Rencananya korban luka parah itu akan dibawa ke RSUD Pandeglang. Nah, di bagian body ini terdapat unsur berita yaitu siapa di sini. Nah, jawaban dari pertanyaan siapa di situ adalah Pulan A 16 tahun, Pulan B 16 tahun, Pulan C 17 tahun, dan Pulan D 16 tahun. Kemudian ada juga unsur di mana. Unsur berita yang menunjukkan atau merupakan jawaban dari kata tanya di mana. Nah, yaitu di rumah
Ini kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Berkas Pandeglang dan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Mengger dan Klinik Kesehatan. Ini adalah unsur berita yang merupakan jawaban dari pertanyaan di mana. Kemudian ada unsur berita yaitu bagaimana atau how. Di sini yang ada warna oranye. Jawaban dari pertanyaan bagaimana yaitu rencananya korban luka parah itu akan dibawa ke RSUD Pandeglang. Nah, itu jadi dalam body ini ada 3 unsur berita, yaitu siapa, di mana, dan bagaimana. Body lanjutan yaitu paragraf yang mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting. Nah, misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang jika dihilangkan tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Makanya dikatakan body lanjutan itu kalau misalnya ruangannya terbatas atau kolom terbatas, maka hal yang pertama kita bisa buang adalah bagian body lanjutan. Contoh dari body lanjutan sebuah berita yaitu misalnya, menurut pengamatan di lokasi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, warga masih banyak berkerumun di sekitar tempat kejadian peristiwa atau TKP. Sebagian warga ikut dalam proses evakuasi dan pertolongan terhadap korban kecelakaan. Namun sebagian lagi hanya menonton peristiwa tersebut. Sedangkan truk yang berada di pinggir jurang tanjakan Mengger masih dibiarkan. Ini adalah contoh bagian body lanjutan sebuah berita. Bagian ini bisa dihilangkan karena dianggap tidak terlalu penting. Nah, dalam contoh ini terdapat unsur berita yaitu kapan terjadinya, yaitu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada unsur di mana. Di mana terjadinya, yaitu di pinggir jurang tanjakan Mengger. Kemudian ada kata unsur siapa di sini, yaitu warga masih banyak berkerumun di sekitar tempat kejadian. Selanjutnya yaitu bagaimana prosesnya. Nah, jawabannya adalah sebagian warga ikut dalam proses evakuasi dan pertolongan terhadap korban kecelakaan. Namun sebagian lagi hanya menonton peristiwa tersebut. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di bagian body lanjutan. Jadi ada 4 unsur. Kapan, siapa, bagaimana, dan di mana. Sebenarnya perbedaan dari berita dan non berita itu apa sih? Nah, di sini ada contohnya. Kalau berita itu bersifat faktual dan aktual, kalau non berita hanya bersifat faktual. Berita dibuat oleh wartawan, sedangkan non berita dibuat oleh ahli yang di bidangnya. Contohnya ahli bidang pertanian misalnya. Jadi dia membuat artikel atau berita yang tentang pertanian. Kemudian susunannya adalah kalau di dalam berita piramida terbalik, sedangkan dalam non berita susunan induktif. Jadi yang tidak penting ada di awal, kemudian menuju ke hal yang sangat penting. Bahasa dalam berita bahasa komunikatif, sedangkan di dalam non berita bahasa sesuai jenisnya. Di dalam berita tidak mencantumkan opini, jadi hal-hal yang benar-benar nyata, tidak ada opini atau pendapat. Sedangkan dalam non berita penulis mencantumkan opini. Ini bedanya antara berita dan non berita.
Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.